kami kagum dan hormat akan Engkau ya Aba ya Bapa. Kami kagum akan kasih-Mu yang tidak ada batasnya. Kami kagum akan rahmat-Mu yang tak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Kami kagum Bapa akan pemeliharaan-Mu yang sempurna kepada kami umat pilihan-Mu, anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk hari yang indah dan luar biasa ini. Kembali kami mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Mu yang diurapi Pendeta Hana Istati Rahayu. Allah Roh Kudus, pewahyuan dari sorga turun atas setiap kami. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Selasa 17 September 2024 kita boleh bersama-sama kembali menyatukan hati untuk berada dalam hadirat Tuhan. Ya, saya percaya apa yang kita kerjakan tidak sia-sia, dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Ya, shalom Ibu Jem, apa kabarnya? Shalom, semuanya baik. Luar biasa. Silakan Bu Jem. Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema waspada jika roh doamu mati. Ya, waspada jika roh doamu mati. Karena kita sendiri kadang-kadang tidak merasa bahwa doa kita ini, roh doa kita ini mati. Apa yang menyebabkan roh doa kita mati? Yaitu emosi negatif dalam diri kita. Ya, emosi negatif dalam diri kita. Selama kita tidak menanggulangi emosi negatif yang ada dalam diri kita, sebaliknya duka cita, kemarahan, geram, iri hati, benci, dan lain-lainnya menguasai hati kita, maka roh doa saudara akan mati. Dan kalau roh doa kita mati, saudara, kita nggak akan pernah ada dorongan, ada rasa untuk berdoa, nggak ada. Kita nggak ada dorongan untuk menyembah Tuhan, nggak ada. Saudara, dorongan untuk baca firman tuh nggak ada. Sehingga kalaupun saudara berdoa, itu bukan lahir dari
dorongan hati yang mengasihi Tuhan, ya, bukan dari dorongan roh doa, tapi karena kewajiban. Dan akhirnya apa yang terjadi? Doa-doa kita tidak mengundang Roh Kudus, tapi mengundang roh agamawi. Apa yang diajarkan Alkitab tentang menahan emosi negatif? Saudara, kehidupan manusia ini memang diciptakan ada emosi. Kalau enggak, saudara, kita menyerupai robot. Namun Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah mempunyai emosi-emosi yang tercatat di dalam Alkitab, bagaimana Allah mengasihi, Allah yang memberi, Allah yang mengampuni, ya, dan banyak hal yang emosi yang positif. Oleh karena itu Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang beremosi, yang bisa merasakan cinta si Allah, sukacita surga, kebahagiaan. Kadang-kadang kita merasa ada ketakutan, kita kecewa. Kadang emosi kita tuh menyenangkan dan kadang tidak. Kadang emosi kita tuh benar, kadang kala emosi kita ini salah. Karena basis pengertiannya salah. Sebagai contoh, jika kita mengira bahwa Allah tidak memegang kendali atas situasi kondisi kita, kita akan mengeluarkan emosi yang takut, ya, dan tak berpengharapan atau marah yang berdasarkan satu anggapan yang salah. Dengan demikian, penting kita untuk belajar menahan emosi kita, tidak membiarkan kita diperbudak oleh emosi ketakutan, ya, emosi tidak berpengharapan dan lainnya. Sebagai contoh, ketika kita merasa marah, saudara, penting kita untuk berdiam diri, ya, memahami bahwa kenapa ya kita sedang marah, kenapa ya kita harus marah. Emosi yang tak terkendali itu, saudara, tidak akan menghasilkan hal-hal yang memuliakan Allah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan kitab Yakobus 1 ayat 20. Saudara, emosi itu sama halnya dengan tubuh dan pikiran kita. Sudah terpengaruh oleh kejatuhan umat manusia ke dalam dosa. Dalam kata lain, emosi kita ini telah tercemar oleh kodrat dosa kita. Oleh karena itu kita harus bisa mengendalikan. Alkitab menasihati supaya hidup kita ini dipimpin, dikendalikan Roh Kudus, ya, bukan dikendalikan oleh emosi kita. Jika kita menyadari emosi kita dan membawa kita pada Tuhan, kita dapat menundukkan hati kita padanya supaya Tuhan bisa menangani emosi kita, mengarahkan tindakan kita. Tuhan bisa menghibur kita, meneguhkan kita, mengingatkan kita untuk kita tidak takut. Saudara, kalau kita baca dalam kitab Mazmur, di situ banyak sekali contoh cara mengendalikan emosi kita. Bagaimana waktu Daud marah, waktu Daud kecewa. Dia emosinya diberikan pada Tuhan, menyerah pada Tuhan. Hai jiwaku, kenapa engkau marah? Hai jiwaku, kenapa engkau bersedih? Engkau bersusah. Saudara, saya percaya kalau kita serahkan emosi kita pada Tuhan, ketakutan kita kepada Tuhan, itu akan mendorong Tuhan untuk mengampuni kita. Saudara, tidak sedikit loh di Mazmur itu memperlihatkan emosi yang dicurahkan pada Allah dalam mencari kebenarannya. Kita lihat bagaimana Hana, seorang ibu rumah tangga biasa, di mana suaminya mempunyai wanita lain. Dia seorang yang mandul. Dia sebenarnya disakiti hatinya. Pasti ada emosi sakit hati. Tetapi apa? Dia curahkan kepada Tuhan. Dan waktu dia curahkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar doanya. Tuhan menghibur. Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan sanggup melakukan yang tidak menjadi mungkin. Saudara, berbagai emosi. Kalau kita punya teman
Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan jangan tinggalkan persekutuan yang indah bersama-sama. Karena kalau kita bersekutu dengan teman-teman kita yang baik, ya, yang rohani, maka kita akan bisa mencurahkan, saling curhat, dan mereka akan mendukung kita, ya, mendorong kita, ya, memberikan semangat pada kita. Saudara, biarlah kita dikendalikan oleh emosi yang baik, saudara. Jangan sampai kita dikendalikan emosi yang tidak baik. Saudara, bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita supaya kita bertumbuh secara rohani? Yaitu perbarui akal budi kita. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Juga melalui kuasa Roh Kudus. Saudara, karakter-karakter kita ini bisa diubahkan. Apa yang menjadi asupan hidup kita, asupan manusia batinnya, yaitu firman Tuhan setiap hari. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dia setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita ada keinginan untuk bertumbuh, mengenal Allah lebih dalam lagi. Maka kita percaya saat itu kita bisa mengendalikan emosi negatif kita. Saudara, setiap doa yang lahir dari hati yang bersih, hati yang beremosi secara positif dalam Tuhan, itu akan menggoncangkan hati Tuhan, akan selalu menggerakkan tangan Tuhan bekerja nyata dalam hidup kita. Karenanya pagi hari ini saya mendorong saudara, pastikan kita menjaga kondisi manusia batinnya kita. Kondisi manusia roh kita tetap tahir, tetap bersih, memperkenankan hati Tuhan, sehingga kedaulatan Tuhan nyata terjadi dalam hidup kita. Menarik untuk kita melihat kembali kisah yang dicatat dalam Alkitab, Lukas 15 ayat 11 sampai 32, tentang perumpamaan anak yang hilang. Dari ayat-ayat di atas kita mendapati dalam suatu momen akhirnya anak bungsu menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk kembali pulang ke rumah bapaknya. Walaupun ia membangun satu asumsi dalam dirinya, yaitu emosi negatif di pikirannya, bahwa kemungkinan ia akan ditolak oleh bapak. Dan ia pun akan memohon untuk menjadi orang upahan bapaknya. Saudara, dari kisah ini kita melihat betapa bahayanya pikiran yang di dalamnya terdapat asumsi dan emosi negatif yang tidak kita kuasai dan tidak dikendalikan oleh kebenaran, maka dia akan mengendalikan hidup kita ke arah negatif yang bisa merusak hidup kita. Oleh karena itu, akhirnya mengambil satu keputusan, tindakan yang dituntun dengan sikap hati, emosi, suasana batin yang negatif atau salah. Saudara, di mana ada asumsi emosi yang negatif, tidak ditaklukkan dalam kebenaran, akan membuat roh kita ini terpenjara, yang membuat segala pengambilan keputusan kita menjadi salah dan akhirnya menyesatkan kita. Sementara Tuhan menghendaki untuk kita ada di dalam Kristus agar hidup dalam kondisi roh yang sudah merdeka, sehingga kita bisa selalu terhubung dengan hadirat Tuhan, dengan keberadaan realita Tuhan. Terus menikmati anugerah perkenanannya yang selalu menolong, menyertai, memberkati kita di dalam segala kemenangan dan kemuliaan. Dari kisah tentang anak yang hilang, dia punya asumsi anak yang bungsu ini bahwa bapaknya tidak akan menerima dia dalam pikirannya. Tapi kenyataannya sang bapak menerima kembali kehadiran anak bungsu dengan penuh ketulusan dan penghargaan, bahkan membuatkan satu perayaan pesta yang besar. Bagaimana si anak yang sulung? Kita melihat anak yang sulung itu juga punya asumsi dan emosi negatif yang salah. Dan hal ini mencemari hati dan batinnya sehingga membuat dia marah.
Dia bereaksi apa? Protes keras kepada bapaknya. Konsep pikir yang salah yang dimiliki anak sulung karena ia gagal menyadari status dirinya sebagai anak, bahkan pemilik dari segala kepunyaan bapaknya. Ia salah memberi makna tentang keberadaan dirinya maupun keberadaan adiknya yang kembali pulang ke rumah. Ada roh iri hati, ada roh dengki yang kemudian menutup mata hatinya sehingga ia gagal memberi makna dan meresponi peristiwa yang terjadi. Saudara, ia izinkan pikirannya membangun satu pikiran negatif karena mungkin bapaknya ini sudah tidak adil kepada dirinya. Saudara, jadi dalam pikirannya mestinya bapaknya itu marah dan mengusir adiknya. Tapi kenapa kok malah menerima dan bahkan membuat pesta baginya? Dia punya asumsi emosi negatif. Saudara, kisah yang harusnya berakhir dan happy ending tidak menjadi bahagia dan indah. Hanya karena asumsi emosi negatif dari pemikiran anak sulung yang manusiawi dan lahiriah. Itu pula yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita tidak mengendalikan pikiran kita. Ada banyak perkataan, tindakan, ya, keputusan-keputusan yang kita ambil, yang akhirnya kita sesali hanya karena apa? Asumsi, pikiran-pikiran, emosi-emosi negatif, bagai pikiran yang kita miliki yang tidak selaras dengan prinsip pola firman Tuhan. Saudara, kisah ini memberikan satu pengajaran bagi kita betapa penting kita menjaga hati kita, tetap bersih, disiplin pikiran kita, selaraskan pikiran kita dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Aspek-aspek ini akan menjaga roh kita selalu merdeka, bebas dari konflik batin, semakin leluasa hidup dalam kehendak Tuhan. Hati kita diselimuti dengan sukacita, damai sejahtera Allah. Hidup kita tidak selalu diliputi dengan kemarahan, perkataan yang menyakitkan orang. Saudara, orang yang batin dan pikirannya dijagai oleh firman Tuhan, itu dia akan mempercayai Allahnya. Salah satu sikap hormat kita kepada Allah adalah mempercayai. Kalau batin kita ini lurus sesuai firman Tuhan, kita akan mempercayai Allah. Mudah kita berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Ketika kita tidak memiliki persoalan, ketika kita tidak memiliki pergumulan, ketika kita tidak memiliki kebutuhan, tidak memiliki ancaman apapun. Mudah kita berkata, Tuhan, aku percaya padamu. Tetapi saudaraku, akan sulit untuk mempercayai Allah yang tidak kelihatan ketika kita dalam pergumulan, persoalan hidup kita, ya, tidak ada rasanya, tidak ada jalan keluar, tidak kunjung ada penyelesaian, doa-doa kita sepertinya tidak jawab, seakan-akan Tuhan itu izinkan semuanya berjalan berlarut-larut sampai kita meragukan apakah Allah itu ada, mendengar dan menjawab doa kita, apakah ada itu peduli pada kita. Saudara, ini yang membuat kadang-kadang kita sulit. Tapi kalau pikiran kita selaras dengan firman Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada doa yang tidak diterima. Doa orang benar apabila yakin didoakan besar kuasanya. Saudara dan Tuhan waktu kita berdoa, Tuhan itu akan menjawab dan bahkan memberitahukan pada kita hal-hal yang lebih besar daripada apa yang kita doakan. Yang kedua, kenapa kadang-kadang roh doa kita ini mati? Karena iblis menyesatkan pikiran banyak orang dengan menyuntikkan pikiran kita satu ide-ide. Iblis berkata, soal Tuhan itu gampang, dia baik. Nanti ada waktunya kita bertobat dengan sungguh-sungguh, beres. Saudara,
Saudara tidak segampang itu. Saudara jangan berpikir bahwa mencari Tuhan itu lebih mudah dari mencari sesuatu yang lain. Iblis selalu menyuntikkan pikiran kita, mencari Tuhan itu mudah. Jangan berpikir mencari Tuhan itu lebih mudah dari mencari uang. Lebih mudah dari berkarya. Lebih mudah dari membangun posisi, pangkat, kedudukan. Bukan. Iblis menyuntikkan pada pikiran kita, lihat penjahat di samping Tuhan saja. Mau mati, minta Yesus mengingat dia, beres. Begitu mati masuk surga. Saudara. Setan mempengaruhi pikiran kita, menyodorkan kenikmatan dunia, hiburan-hiburan dunia, ya, membuat kita tertarik dengan media sosial, ya, yang ada di TikTok, yang ada di macam-macam kabar-kabar media sosial, lebih menarik kita daripada kita baca firman Tuhan, sehingga waktu kita banyak terbuang di dalam hal-hal dunia ini daripada kita mengasuh firman Tuhan. Sehingga tidak ada tempat lagi batin kita buat hadirat Tuhan. Saudara, kalau saudara batin emosi kita tidak selaras dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan menikmati kehidupan yang nyata bersama Tuhan. Saudara, di mana ada Tuhan, di situ ada surga. Engkau ada di lembah kekelaman. Meskipun engkau ada di dalam lembah kekelaman, tapi ada tangan Tuhan yang menggandeng saudara, menenangkan batin saudara untuk melanjutkan perjalanan hidupmu sehingga engkau sampai di tujuan. Engkau tidak terasa bahwa engkau sedang di lembah kekelaman, karena di mana ada Tuhan, di situ ada surga. Kehidupan roh doa kita haruslah kita kobar-kobarkan kembali. Dan kehidupan doa yang berkobar-kobar, yang sungguh-sungguh hidup dan lahir dari hati yang bersih, hati yang benar, maka akan menimbulkan doa kita membuka pintu surga. Doa kita bukan roh doa yang mati. Kalau roh doa kita mati, karena kewajiban kita berdoa. Dan saudara, kita akan roh doa kita lahir dari roh agama. Kalau roh doamu mati, tidak ada kuasa. Sehingga kita tidak akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Doa kita sia-sia. Karena itu pagi hari ini, tema firman Tuhan, waspada apabila roh doa saudara mati. Karena saudara tidak akan mengalami penyertaan dan janji Tuhan di dalam hidup saudara. Ayo kita kobarkan roh doa kita. Kita perbarui emosi batin kita. Asumsi kita perbaiki. Tuhan itu baik. God is good all the time. God is good. Amin. Kita akan berdoa pagi hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami adalah untuk Engkau. Kita percaya bahwa Tuhan Engkau satu-satunya, satu destiny dalam kehidupan kita, tujuan kita adalah Tuhan. Engkau sungguh-sungguh lebih berharga dari semuanya. Saudara, kita tidak bisa membayar semuanya yang Tuhan berikan. Saudara, Tuhan berikan kita cuma-cuma. Ayo kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Jangan sampai kita punya asumsi-asumsi tentang Bapa di surga. Seperti anak yang sulung dan anak yang bungsu. Saudara, tapi kita punya asumsi Tuhan itu baik. Maka saya percaya yang bekerja saat ini Tuhan berkati. Rumah tangga Tuhan perbarui, Tuhan buat indah. Doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Dan kita percaya Tuhan, kita akan memberikan hati kita hanya kepada Tuhan. Amin.